Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyyatihi bi anna Allah yaghfiru wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi sababihim wa qaramihim fid din wa dunya wal akhirah. Sabakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْهُمْ فِرْقَةٌ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ بِكِتَابِ اللَّهِ أَفْضَلُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتِهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. وكما قال معلم رحمه الله في در آمين فصل في الدعاء والاستغفار والقرآن وسائر الأذكار. Halaman 9, baris terakhir. Kemarin shadaqah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'alib rahimahumullah faslun ay hadza faslun fid du'ai wal istighfari wal qur'ani wasairil azkar. Fasal yang menerangkan tentang perihal doa, istighfar, membaca Al-Qur'an dan sairil azkar, beberapa bagian-bagian dari zikir. Wa qala al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam li sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Ali alaika bid-du'ai bainal adhani wal iqamah fa innahu la yuraddu. Ya Ali, wahai Ali, alaika bid-du'a, hendaklah engkau berdoa bainal adhan, di antara azan, wal iqamah, di antara azan dengan iqamah. Fa innahu, karena sesungguhnya berdoa di antara azan dan iqamah itu la yuraddu, tidak akan ditolak. Bahasan yang pertama tentang masalah doa, ya, doa, istighfar, membaca Quran dan beberapa bagian dari zikir. Doa adalah salah satu dari ibadah, ruhul ibadah. Doa termasuk dari ruhnya ibadah, dan juga doa juga termasuk perisai, ya, bagi orang-orang yang beriman. Doa disebut ibadah karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku, kata Allah, pasti aku akan kabulkan. Bagi orang yang beriman, doa ini adalah sebagai bentuk dari penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa Allah adalah satu-satunya zat tempat kita bergantung. Bagi orang yang beriman, doa, ya. Karena banyak orang yang menganggap doa itu nggak perlu, hingga akhirnya setiap kali selesai sholat kagak ada yang mau berdoa.
disunnahkan kita membaca dengan Allahumma antas salam diganti dengan Allahumma lantas jalan. Itu kebanyakan, ya. Makanya banyak juga orang menganggap bahwa as-salat ayyud doa. Jadi salat itu adalah bagian dari doa. Berarti selesai salat enggak usah doa gitu, ya. Nah, yang seperti ini tidak lagi menggantungkan harapan kepada Allah dan tidak menjadikan Allah itu sebagai tumpuan. Doa itu, saudara, sebagai bentuk bahwa kita ini adalah makhluk yang membutuhkan Allah. Dan juga Allah itu adalah segala-galanya bagi kita. Maka jangan sampai kita nggak mau berdoa. Dalam doa itu ada sa'atul ijabah dan makanul ijabah. Yang namanya sa'atul ijabah itu banyak, dan di mana aja ada sa'atul ijabah. Berbeda dengan makanul ijabah. Makanul ijabah itu tempat-tempat yang memang mustajabah ketika kita berdoa. Itu kebanyakan hanya ada di kota Mekah dan kota Madinah, ya. Kalau di Indonesia, makanul ijabah adanya dengan orang tua kita. Kalau sa'atul ijabah di mana aja ada. Di alam dunia banyak, ya, sa'atul ijabah. Salah satunya dalam bulan Ramadan sekarang ini. Dalam bulan Ramadan saja sa'atul ibadah itu, sa'atul doa, ma'al mustajabah, saat-saat doa yang diterima oleh Allah. Yang pertama ketika sahur, indas suhur, ya. Makanya kalau seandainya ketika sahur itu jangan tidak kita berdoa. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan sahur atau di sepertiga malam. Banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon apa yang kita inginkan. Dan berdoa pula jangan tanggung-tanggung. Karena banyak sekali umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berdoa, doanya bukannya membuat Allah itu bangga dan bahagia, tapi malah membuat Allah itu murka. Ya, kok bisa? Karena doanya itu seakan-akan menyepelekan Allah. Ini kebanyakan. Ada orang berdoa, ya Allah berikanlah aku rizki meskipun sedikit, yang penting halal. Allah dianggap miskin tuh kalau begitu, nggak boleh. Ya, minta kepada Allah dengan satu keyakinan yang mantap, Allah ada segala-galanya, Allah maha kaya. Maka kalau minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung mintanya. Berikan yang banyak, yang luas, yang barokah. Ya, anggaplah Allah itu, memang harus kita menganggap Allah itu maha kaya. Makin kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menafsirkan Allah sebagai zat yang maha kaya, maka Allah pun akan bangga kepada kita, akan bahagia. Ingat, yang namanya hamba berdoa memohon kepada Allah, makin banyak memohon kepada Allah, makin senang Allah. Karena merasa bahwa hamba itu betul-betul menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan gantungan kepada yang lain. Ini yang harus kita paham ini. Karena banyak tuh orang berdoa, ya, doanya bukannya membuat Allah senang, bukan membuat Allah bangga dan bahagia, tapi malah membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep dakwah, konsep doa kita itu harus kita rubah. Ya, kalau minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung. Ini malu saya minta sama Allah. Kenapa harus malu? Loh, kita menggantungkan harapan kita kepada Allah kok, nggak ada lagi harapan yang lain. Kita tidak pernah menggantungkan kepada selain Allah. Kalau kita sudah menggantungkan harapan kita kepada Allah, mutlak semuanya. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi keinginan kita harus tunaikan, harus kita bicarakan atau kita ungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi wanita, kalau misalnya, ya Allah berikan kepada saya jodohnya juga jangan tanggung-tanggung. Misalnya kalau laki-laki minta yang cantik gitu, ya, yang berakhlakul karimah,
yang memiliki memiliki pengetahuan tentang agama dan sebagainya. Minta yang sempurna kepada Allah. Jadi jangan bilang ya Allah meskipun jelek nggak apa-apa deh, yang penting perempuan. Jangan, nggak boleh. Ya, nggak bisa begitu minta sama Allah. Itu namanya menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sudah kita meminta kepada Allah, nggak usah tanggung-tanggung mintanya. Ya, jadi doa itu ada satu pengharapan dari seorang hamba kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dia dengan kejujuran hatinya bahwa dirinya adalah sebagai orang yang memang membutuhkan Allah, membutuhkan pegangan, membutuhkan gantungan, dan tidak ada lagi gantungan dan pegangan kecuali pada Zat yang Maha Besar, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sa'atul ijabah banyak, ya. Ada kalanya ba'da sahur, ketika sahur, ya, indah suhur, atau ketika mau menjelang maghrib. Ya, itu menjelang maghrib juga tuh jangan sampai kita lengah tuh. Karena biasanya setelah saat kita menjelang maghrib itu kita dininabubukan dengan tayangan-tayangan TV untuk menunggu waktu maghrib, ya. Atau biasanya ngabuburit, kan gitu. Nyari kolak, nyari gorengan dan sebagainya, kan begitu. Padahal itu ada sa'atul ijabah, saat-saat di mana doa kita diterima oleh Allah, nggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seandainya menjelang waktu sahur, duduklah sebentar meskipun setengah jam misalnya. Kumpulkan anak-anak kemudian sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih lagi ketika kita berada di fase yang kedua, ya, perbanyak tuh kalimat asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Perbanyak tuh, ya. Ya, saat-saat kita menjelang waktu berbuka, ya, selain kita membaca doa-doa yang lain. Nih ajarkan kepada anak kita. Jadi duduk sama anak-anak, nih sudah waktunya, sebentar lagi mau kita buka puasa. Ayo duduk. Daripada ngabuburit, ya. Kalau orang dulu tuh, ya, ingat saya dengan abah. Itu kalau sudah menjelang waktu maghrib kumpul tuh anak-anaknya semua. Ayo habis selesai membaca Quran, ya, menjelang maghrib kemudian sama-sama buat baca doa. Karena dulu nggak ada ngabuburit kan ada cuma sekarang doang, iya. Nah itu yang harus kita pahami. Kemudian sa'atul ijabah pula ada kalanya setelah kita melaksanakan sholat, ya. Jadi duduklah sebentar ketika kita selesai sholat, bacalah beberapa wiritan-wiritan yang memang disunnahkan sebagai bentuk dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga termasuk adab seorang hamba kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita ibadah salat, kemudian kita berzikir, memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak sekali itu riwayat-riwayat hadis yang menceritakan tentang orang yang selesai melaksanakan salat kemudian melakukan doa. Nah, sa'atul ijabah pula ada kalanya selesai azan, di antara azan dengan iqamah seperti yang ada dalam kitab ini, ya. Selesai azan dan iqamah. Ada pula sa'atul ijabah inda khutbatul awal ila khutbatus sani. Antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua di hari Jumat. Itu juga sa'atul ijabah. Nah itu kalau kita berada di majlis atau ketika melaksanakan sholat Jumat, kemudian khatib selesai turun dari khutbah yang pertama, karena antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua itu ada jedah, ya, ada jedah, dan itu syarat rukunnya khatib harus duduk, ya, meskipun hanya sesaat saja, wajib tuh. Kagak boleh khatib itu berdiri dalam keadaan posisi berdiri untuk menyambut khutbah yang kedua, nggak boleh, ya. Nah, antara jedahnya itu adalah biqadrin qira'atu salasatul suratul ikhlas. Jedah antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua seukuran membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali.
Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali. Itu adalah seukuran jedahnya di antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Nah, disitulah ada sa'atul ijabah minad doa. Ya. Kita mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon apapun yang menjadi keinginan hajat kita. Dan kalau kita meminta kepada Allah, jangan kita menganggap bahwa apa yang kita minta harus betul-betul dikabul. Karena ada orang tuh pengennya apa yang dia minta dikabul, begitu nggak dikabul, akhirnya malas untuk berdoa, kan banyak. Ya, padahal di dalam mengabulkan doa hambanya Allah itu bermacam-macam, caranya bermacam-macam. Ada kalanya memang langsung ditunaikan apa yang dia minta, langsung ditunaikan hari itu juga, ya. Atau nantinya jeda beberapa hari, apa yang dia inginkan, hajat-hajat yang dia tunaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pengkabulan doa Allah kepada hambanya itu bentuknya lain. Bukan dalam bentuk apa yang kita minta atau hamba yang minta, tapi bentuknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Karena Allah itu lebih tahu kebutuhan kita ketimbang hamba, ya, ketimbang kita. Bisa saja apa yang kita minta ini kelak akan membawa kita kepada kehancuran. Apa yang kita minta kalau diberi oleh Allah ini akan membuat kita lupa kepada Allah atau menjadi mudarat bagi kita. Maka Allah memberikan dalam bentuk yang lain. Itu sebagai salah satu dari tanda Allah sayang kepada kita. Makanya kalau seandainya kita berdoa kemudian doa kita tahu-tahu tidak diijabah, tapi ada yang lainnya, itu menunjukkan Allah sedang sayang kepada kita dan kemudian kita bersyukur kepada Allah. Jangan lantas kita menjadi orang yang putus asa. Ini belum diijabah, saya minta motor tapi kok yang dikasih cuman hanya mobil, kan gitu ya. Minta motor dikasih mobil. Siapa yang nggak bersyukur? Pasti bersyukur, kan gitu. Ya. Ya, mungkin ini keperluannya lebih dari sekedar motor, kata Allah gitu. Nah, ada pula Allah mengijabah doa seorang hamba itu ditangguhkan oleh Allah. Ditangguhkan oleh Allah. Mungkin nanti yang akan mendapatkan pengkabulan doanya itu adalah anak-anaknya atau keturunannya. Ya. Ada pula ditangguhkan oleh Allah nanti di alam akhirat. Jadi yang namanya kita berdoa kepada Allah kagak ada yang mulghah, kagak ada yang sia-sia. Karena semua apa yang diminta oleh sang hamba pasti akan diijabah oleh Allah. Allah nggak akan mungkir. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran tuh, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian pasti akan aku kabulkan. Itu janjinya Allah. Jadi Allah kagak akan pernah mungkir kepada janjinya. Kalau kita boleh mungkir, tapi kalau Allah tidak akan pernah mungkir. Nah, saudara, kalau sang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa, makin dia berdoa, makin disayang oleh Allah. Makin berdoa, makin Allah kabulkan atau makin Allah senang dengan apa yang diminta oleh hambanya. Berbeda dengan hamba. Kalau kita minta kepada manusia, boleh jadi pertama dikasih kita. Ya, pertama apa yang kita minta dikasih, dikabulkan. Kedua kalinya mungkin dikasih tapi gerutu. Ketiga kalinya diomongin tuh, lu minta terus kapan lu kasih gua, kan gitu. Itu kalau manusia. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin seorang hamba memohon kepadanya, makin senang Allah kepadanya. Makin terus hamba memintanya, tidak pernah Allah itu bosan kepada sang hamba yang meminta kepadanya. Makanya jangan kita berputus asa dengan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dapat sekarang, mungkin yang akan datang. Kalaupun misalnya kagak juga di alam dunia, mungkin nanti di alam akhirat kita akan mendapatkan apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, memohonnya seorang hamba tidak akan mulghah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun makanul ijabah. Makanul ijabah itu paling banyak adanya di kota Mekah, ya. Tempat-tempat yang diijabah itu banyaknya di kota Mekah.
Setelah kota Makkah barulah adanya di kota Madinah. Kalau kota Makkah itu misalnya di Mu'tazam, Hijr Ismail, kemudian makam Ibrahim, kemudian Safa dan Marwah, kemudian juga ada di Padang Arafah dan sebagainya. Banyak sekali, ya. Sampai pancuran tempat mengalirnya air hujan di Makkah atau Ka'bah Baitullah itu pancurannya juga termasuk makanul ijabah. Ada yang namanya Hijr Ismail, ya. Itu dekat dengan Hijr Ismail. Nah, kalau di Madinah itu ada Raudhah, ya. Ada di antara rumah Rasulullah dengan mimbarnya Rasulullah. Di dalam Mekah itu ada mimbar Rasulullah, ada mimbar Abu Bakar, ada mimbarnya Umar, dan ada mimbarnya Utsman. Di situ juga makanul ijabah, juga di Baqi dan sebagainya. Itu banyak. Kalau yang namanya makanul ijabah ada paling banyak di kota Mekah dan kota Madinah. Kalaupun di Indonesia, makanul ijabah hanya ada di orang tua. Ya, orang tua itu makanul ijabah. Kalau masih kita punya orang tua, ya, kita masih punya orang tua, datang ke orang tua kita, minta kepada orang tua kita doa dan keredoannya. Itu kalau seandainya orang tua masih ada. Kalau orang tua kagak ada, otomatis kita harus maksakan diri itu, ya, kepusarannya, bukan minta kepada kuburannya, tapi wasilah orang tua kita. Kita mohon kepada Allah dengan wasilah orang tua kita, minta keredoannya, mudah-mudahan Allah redho. Ya, disitulah makanul ijabah. Ya, kita pergi ke jauh-jauh ziarah ke Wali Songo kemana-mana, tapi nggak pernah kita berziarah ke kubur orang tua kita. Betapa salahnya kita kalau seandainya nggak pernah kita jengukin kubur orang tua kita, tapi malah kita berziarah ke tempat-tempat para wali. Yang paling makam ijabah adalah orang tua, saudara. Ya, makanya saya setiap kali kalau membawa jamaah itu saya bilang datang dulu ke makam orang tua. Kalau memang orang tuanya sudah tidak ada, kalau orang tua masih ada, minta redhonya, barulah kita berangkat. Ya, kenapa? Karena kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah bisa redho kalau seandainya orang tua kita nggak redho sama kita? Nah, saudara, di dalam doa juga ya ada yang namanya adab-adab berdoa. Ya. Jangan sampai kita berdoa itu nggak pakai adab. Bagaimana kita bisa diterima dan dikabul doa kita kalau nggak ada adabnya? Nggak bedanya kalau seandainya kita masuk ke rumah orang, kita bertamu, itu nggak pakai adab, menyelonong aja. Kira-kira orang rumah, tuan rumah marah nggak sama kita? Bisa diusir gitu, ya. Totok dulu pintunya, berikan dulu salamnya, ya. 3 kali salam, kalau nggak disautin 3 kali salam, jangan kita nyelonong. Dan biasanya begitu, ketika kali salam kita teriak, ya. Apalagi kalau lagi mau nagih utang, wah, udah macam-macam dah ngomongnya dah, ya. Nah, saudara, adab berdoa itu yang pertama adalah sebelum berdoa banyaklah kita beristighfar dulu kepada Allah. Usahakan istighfar dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita menganggap diri kita ini adalah makhluk yang selalu berbuat dosa, nggak akan pernah luput kita dari dosa. Istighfar kepada Allah 3 kali istighfar. Setelahnya itu kita rayu Allah dengan kita mengucapkan pujian-pujian, baca alhamdulillah, ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin dan sebagainya. Nah, itu kita membaca doa-doa atau membaca zikiran-zikiran untuk merayu Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai itu baru kita membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena man qara'a du'a laisa salatu 'ala Allah, laisa salatu bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la taftahu 'alal 'arsy. Orang yang berdoa dia tidak mengucapkan salawat kepada baginda Nabi, maka pintu aras itu tidak dibuka oleh Allah. Enggak dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta yusalla 'alaika, sampai engkau membaca salawat kepadaku, kata baginda Nabi. Jadi kalau kita mau pintu aras dibuka oleh Allah, doa kita sampai ke aras. Dan ingat nih, aras bukan tempatnya Allah, ya. Aras bukan tempatnya Allah, bukan Allah itu bersinggah sana di aras, bukan.
Ini hanya sebagai bentuk bentuk tafaul, yaitu kemuliaan. Allah itu bertempat di tempat yang sangat tinggi. Ini hanya sebagai makam kedudukan, aras, ya. Nah, makam yang paling tinggi itu adalah al-ma'mur, Baitul Ma'mur al-Mustawa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah ke Baitul Ma'mur al-Mustawa sebagai makam tertinggi makhluk di antara makhluk yang lain. Nah, kita minta tuh, begitu kita berdoa kepada Allah, kita telah memuji Allah, beristighfar memuji Allah, kemudian kita membaca salawat kepada baginda Nabi, barulah kita membaca inti dari doa, ya. Nah, Ustaz, saya kalau bisa baca doa pakai bahasa Arab. Enggak harus pakai bahasa Arab doa kita. Ada orang pengennya pakai bahasa Arab, ya. Udah gitu panjang lagi bahasa Arabnya, udah kagak jelas, ya, kagak ngerti maknanya, kan sayang-sayang, betul gak? Kita pengen agar doa kita dikabul, tapi kita nggak ngerti itu bahasanya gimana, betul kan? Jadi nggak harus kita memakai bahasa Arab, harus kalau misalnya kita bisa pakai, kalau kagak pakai bahasa Indonesia, ya. Jangan-jangan ntar bahasa Arabnya bukannya kita minta rahmat tapi minta laknat lagi, kan gitu. Makanya kita harus paham apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa, jangan kita paksain diri. Udah pakai bahasa Indonesia, ya. Kemudian juga adab di dalam berdoa itu diawali dengan istighfar, kemudian memuji kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah, diakhiri pula dengan pembacaan salawat dan juga pujian kepada Allah, ya. Kemudian adabnya lagi adalah ada dalam hati kita itu keyakinan yang kuat, ya, bahwa Allah adalah segala-galanya dan semua apa yang aku inginkan, aku hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keyakinan yang kuat. Di samping keyakinan yang kuat ada pula perasaan khawatir kalau nanti doa kita tidak diijabah oleh Allah lantaran kesalahan kita, lantaran dosa-dosa kita yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dari sinilah maka kita berdoa, kemudian kita sambil mengoreksi diri, sambil ibda' bin nafsik, tentang diri kita, amal-amal yang kita kerjakan, perkara-perkara dosa yang belum kita mintakan ampunan kepada Allah, sambil kita merenungkan kira-kira ada nggak dalam tubuh kita ini mengalir barang-barang yang haram. Karena kalau mengalir barang-barang yang haram, jelas doa kita nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada semacam perenungan. Kalau orang berdoa itu sambil merenung, ya, merenung tentang dirinya. Jadi bukan semata-mata hanya meminta apa yang menjadi hajatnya, tapi juga merenungkan dirinya sebagai seorang hamba yang harus riyadul abrar, yaitu dia berusaha untuk melatih diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala al-Mustafa sayyidi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam li sayyidina Ali, ya Ali, idza da'auta fabsut yadaka khadwa sadrika wa la tarfa'uha fawqa ra'sika wa tusiru ila Allah ta'ala bisababikal yumna. Ya Ali, wahai Ali, idza da'auta, tatkala engkau berdoa, fabsut yadaka, renggangkan tanganmu. Kalau kita berdoa, renggangkan tangan, ya. Jadi jangan begini, renggangkan tangan. Fabsut, renggangkan tanganmu, yadaka, khadwa sadrika, yaitu sejajar dengan dada, gitu. Ya, kalau kita berdoa gitu tuh, sejajar dengan dada. Jangan berdoa itu begini, ya, apalagi begini. Jangan. Doa agak direnggangkan. Fabsut yadaka khadwa sadrika, direnggangkan tangannya sejajar dengan dada. Wala tarfa'uha fawqa ra'si, jangan kau angkat tanganmu ke atas melebihi kepala. Jangan begini doanya, ya. Saking pengen diijabah, Allah ya Allah ya Allah. Jangan. Itu namanya adab tuh, ya, ada berdoa. Jadi ada berdoa, tangan direnggangkan,
direnggangkan tangannya, kemudian sejajar dengan dada kita, sadr. Wala tarfa'uha fawqa ra'si. Wa tusiru ila Allah Ta'ala, dan berikan isyarat tusiru, sara yusiru tasiru. Berikanlah kepada isyarat kepada Allah bisababitika, dengan telunjuk, ya, yamini, dengan telunjuk yang kanan. Jadi kalau kita berdoa, angkat nih telunjuk kita, Allah Allah Allah. Kalau kita misalnya apa? Misalnya kita menjadi makmum, Allah Allah Allah. Nah, ini telunjuk kita seakan-akan memberikan isyarat, ya Allah ya Allah ya Allah. Ya. Jangan cuma hanya tangannya saja yang kita angkat, tapi juga telunjuknya. Ya, kira-kira kalau dipraktekin bisa ya? Bisa dong. Ya. Jadi kalau sudah tahu nih ilmunya, jangan lagi doanya tanggung-tanggung. Doa Allah apa begini, ya Allah ya Allah. Ya udah, doalah, ya, buka. Seakan-akan kita membuka sodron kita, hati kita, lapangkan hati kita, seakan-akan memuji kepada Allah dengan kelapangan hati, meminta kepada Allah dengan betul-betul kesungguhan hati. Oh, kamu begini nih. Ada juga orang kalau berdoa itu tangannya ditaruh di pantat, di paha gitu tuh. Allah, ada nggak? Itu namanya orang malas. Apalagi di puasa, ya. Kalau puasa begitu tuh, sholat zuhur, habis sholat zuhur imam baca doa begini aja udah. Nah, itu nggak sungguh-sungguh, nggak ada kesungguhan. Diperlukan adanya kesungguhan kita di dalam doa. Makanya ada tata cara doa. Tangan kita angkat, direnggangkan. Ada yang bilang kata merenggangkan jari-jari asabi, ya, jari-jari asabi yadaka. Ada juga yang merenggangkan yadaka aja, yaitu tangannya saja sudah direnggangkan begini, ya. Jangan diletakkan di atas lutut atau di atas paha, ya. Jangan pula dirapatkan begini, jangan, ya. Jangan juga dinaikkan ke atas kepala sampai jauh. Itu jangan, udah. Itu kalau kita ngeliat di Mekah itu, kalau seandainya ada orang begitu di Mu'tazam, Allah ya Allah, enggak perlu begitu. Udah ikutin ini yang sederhana, ya, ikutin. Idza da'auta fabsut yadaka khadwa sadrika wa la tarfa'uha fawqa ra'sika wa tusiru ila Allah Ta'ala bisababatika yumna. Kemudian isyaratkan dengan telunjuk kanan, telunjuk tangan kanan, ya. Itu jadi tetap kita mengisyaratkan bahwa kita butuh Allah. Kita mengisyaratkan bahwa Allah adalah satu, Allah adalah zat yang satu yang tunggal. Ini juga sebagai bentuk dari pernyataan kita bahwa Allah itu ahad, Allah itu satu, ya. Hanya kepada Allah lah tempat kita bergantung. Hanya kepada Allah lah tempat kita meminta. Semua apa yang jadi hajat kita gantungkan hanya kepada Allah. Ini isyaratnya. Tasirullahu ta'ala Allah ta'ala bisababatika yumna, dengan mengisyaratkan telunjuk kanan. Ya. Baik, sebelum saya lanjut ada yang tanya enggak? Tanya, Pak. Iya. Bagaimana kalau doa bersama-sama dengan bukan orang Islam, ya, di Cirebon, di Semarang, di Bali itu ada yang doa bersama-sama dengan agama lain, itu sebelah kita. Bagaimana? Ya, yang doanya siapa? Yang doanya orang Islam atau orang kafir? Orang kafir. Yang doa. Jati itu kan dua agama, pada di Semarang juga. Enggak, yang baca doanya siapa ya? Sendiri-sendiri. Oh, baca sendiri-sendiri nggak masalah. Ya, kalau baca doanya sendiri-sendiri nggak masalah. Bahkan ada sebuah cerita, ya, ada sebuah cerita itu orang yang wafat, ya, kuburannya pas antara ada orang Muslim, ada orang kafir. Ada seorang kafir itu dia bermimpi, mimpinya mimpi mati, ya, mati. Kemudian dia mati, dia dikubur. Ada beberapa orang Muslim berziarah ke tempat kuburan orang Muslim karena letaknya dekat, ya. Kemudian mengucapkan tuh kalimatnya, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu juga terkena radiasi dari doa, ya. Makanya kuburan itu kalau Islam ya Islam, kafir ya kafir gitu. Rupanya begitu.
Jadi kalau yang namanya orang muslim berdoa itu atmosfer dari doanya itu juga kena orang yang ada di sampingnya. Jangankan orang muslim, orang kafir aja kena gitu loh. Dapat bagian, apalagi orang muslim gitu. Ya. Ini ada sebuah cerita seperti itu. Ya. Nah, saya juga lupa di mana saya dapat itibar itu karena memang pernah diceritakan oleh guru saya. Ya. Jadi kalau orang kafir berdoa nggak akan mungkin kena. Radiasinya akan mungkin kena kita, ya. Karena memang udah beda. Tapi kalau orang muslim, kenapa seperti itu? Karena dalilnya adalah Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama untuk rahmat, kasih sayang. Maka doanya kaum muslimin itu kalau seandainya diaminkan oleh orang kafirnya juga kena. Dapat radiasinya meskipun sekian persen, nggak full seperti orang muslim. Ya, nah inilah yang menjadi dalil kemudian para ulama bersikukuh kalau seandainya ada saudaranya yang wafat, mari kita doain. Karena hakikatnya doa itu akan sampai. Bahkan Allah sendiri memerintahkan kita untuk selalu mendoakan keluarga kita atau saudara kita yang seiman dan seakidah. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan, Rabbighfirli Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ini Al-Qur'an loh. Al-Qur'an. Jadi ini menepis anggapan kalau ada orang Islam berdoa enggak akan sampai. Enggak, ini jelas dari Allah, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang seiman dan seakidah. Nah ini ada seiman dan seakidah. Saudara-saudara kami yang dimaksud itu adalah yang tidak ada di majelis itu, baik yang masih hidup ataupun yang sudah tidak ada. Ya, jadi jangan kita malu, jangan kita tanggung-tanggung, jangan kita ragu-ragu kalau kita mendoakan saudara kita yang sudah nggak ada sampai gitu loh. Ya, jadi boleh kita berdoa di antara orang-orang kafir, boleh, ya, agak ada larangan, ya. Kalau seandainya kita ziarah misalnya ziarah di Cirebon tuh, ya, itu kan juga ada makam-makam dari orang-orang Tionghoa kan gitu ya, ya karena memang salah satu istri dari Sunan Gunung Sunan Gunung Jati, ya itu kan ada yang dari Cina, ya. Namun bukan berarti Sunan Gunung Jati dari Cina, bukan. Baik, ada lagi bertanya? Tambah ya. Wa qala al-Mustafa sayyidi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, wahai Ali, la tazhar bi qira'atika wala bidu'aika haitsu yusallin nasu fa innahu dzalika yufsidu alaihim salatahum. Ya Ali, wahai Ali, la tazhar bi qira'atika ay qira'atul Qur'an, la tazhar. Ya Ali, janganlah engkau mengeraskan bi qira'atika bacaan Qur'anmu, wala bidu'aika, dan janganlah engkau mengeraskan bacaan doamu. Haitsu yusallun nas, ketika manusia sedang dalam keadaan salat. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya perbuatan yang seperti itu, yaitu berdoa atau membaca Quran dengan suara yang keras, yubsidu alaihim salatahum, itu akan merusak salat mereka. Jadi kalau ada orang yang sedang salat, jangan kita kerasin tuh bacaan doa kita, ya. Jangan kita kerasin bacaan Quran kita. Kita lagi baca Quran di rumah, nggak taunya istri kita baca lagi salat, Allahu Akbar, pelanin suaranya, ya, siriin suaranya. Doa juga demikian, ya. Jadi kita memuliakan orang yang sedang dalam keadaan salat, karena salat itu kan menghadap Allah. Membaca Quran juga ada adabnya, saudara, ya. Ada kitabnya namanya At-Tibyan. Saya ngaji itu kitab At-Tibyan, dan itu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang memang jarang dipakai oleh manusia, ya, orang umat Islam. At-Tibyan dikarang oleh Syekh
al-alama, al-alim, al-fadil, al-imam Zakaria bin Yahya As-Sarif An-Nawa Ad-Damashqi. Itu namanya kitab At-Tibyan, Adabu Halawatul Burhan. Itu bacaan-bacaannya juga kita pahamin tuh ya. Wala bidu'aika, dan janganlah engkau mengeraskan bacaan doamu haitsu yusallin nas, tatkala manusia sedang melaksanakan salat. Fa inna, karena sesungguhnya zalika, yang seperti itu, artinya perbuatan mengeraskan suara ketika berdoa atau membaca Quran, yubsidu alaihim, dia akan merusak alaihim, atas mereka, salatahum, yaitu salat mereka ya. Jadi kalau ada orang salat, usahakan enggak usah kita keraskan bacaan Quran kita, jangan juga kita keraskan bacaan doa-doa kita, cukup disirrikan saja ya. Nama lagi enggak? Dijenum. Fadhal. Ini kaitannya dengan kalau kita kan di masjid misalkan ada istilahnya orang yang baru datang sholat, ada istilahnya membawa barisan itu baru, sedangkan imam sudah bacaan doa itu gimana ya? Iya. Kita mau sholat juga. Iya. Ya kan begitu ya. Yang namanya masjid tempat orang sholat, sementara yang namanya doa itu kan hukumnya sunnah ya, apalagi sholatnya doanya secara berjamaah ya. Ya kalau seandainya memang ada kemudian orang melaksanakan sholat berjamaah, setelah berjamaah yang pertama ya lebih baik kagak usah pakai speaker gitu ya. Ya cukup dikecilkan saja suaranya, karena memang ada orang yang sedang sholat berjamaah sama-sama ya, boleh-boleh saja ya. Artinya muliakanlah orang yang sedang melaksanakan sholat, karena mereka sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bagus tuh. Fadhal. Maksudnya gimana? Setelah azan iqamah ada baca puji-pujian ya, sholawat lah gitu ya. Sholawat itu sebenarnya kan doa ya. Sholawat itu kan ada 3. Sholawat Allah kepada Rasulullah itu adalah sebagai bentuk dari mahabbah, kecintaan Allah kepada Rasulullah. Kemudian sholawat malaikat kepada Rasulullah. Salawat malaikat kepada Rasulullah itu adalah permohonan ampunan dari malaikat kepada Allah untuk umat Rasulullah. Kemudian salawat manusia atau salawat umat Rasulullah adalah permohonan untuk dirinya. Hakikatnya kalau kita membaca salawat kepada Rasulullah, apalagi di antara azan dengan iqamah, kita baca salawat, itu hakikatnya kita sedang meminta ampunan kepada Allah dengan bersalawat kepada Nabi. Dan sebenarnya dicukupkan dengan membaca salawat itu ya, puji-pujian itu. Misalnya baca Astaghfirullah Rabbal Baraya ya, atau kita membaca Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau kita baca salawat nariyah, salawat munjiat dan sebagainya ya, di antara azan dengan iqamah boleh. Dan pastikan yang namanya salawat itu adalah kebutuhan kita, hasilnya begitu ya. Salawat itu kalau dalam kitab Kasifatus saja itu salawat memang 3 ya kejelasannya. Salawat seorang hamba, seorang umat ya, kita kan bersalawat kepada Rasulullah, kita sebagai umat itu hakikatnya kembali kepada kita. Hakikatnya kita berdoa kepada Allah untuk kita dengan wasilah salawat, memohon permohonan ampun kita kepada Allah ya. Hakikatnya kalau kita baca salawat seperti itu, kembalinya kepada kita, dampaknya kepada kita, permohonan ampunan kepada Allah, seakan-akan seperti itu kalau kita baca salawat. Jangan lantas kita menganggap kalau kita baca salawat Rasulullah itu makin hebat, makin mulia. Enggak. Kembalinya kepada kita kok.
kepada kita tuh kalau kita baca salawat. Jadi bisa dicukupkan kita membaca salawat di antara azan dengan iqamah, sama saja seakan-akan kita memohon kepada Allah untuk diri kita. Ya, jadi nggak harus kalau gitu harus ada doa khusus nih antara maghrib, antara jedah antara azan dengan iqamah. Nggak perlu, baca salawat aja cukup. Ya. Oh iya. Ya jelas, kalau kita doanya sendirian, kalau bisa yang siri aja. Kalau kita baca doa sendirian, ya siri. Bahkan itu salah satu dari bentuk adab. Kalau kita baca doa sendiri, adabnya siri. Jangan kita kencang-kencang. Kita bangun di waktu malam sholat tahajud, kita kenceng-kenceng nih biar apa? Biar tetangga denger misalnya. Nggak usah, siri. Ya kalau kita sendirian gitu. Habis antara azan dengan iqamah, kita mau berdoa, kita cukupkan saja dengan salawat boleh, kita berdoa juga boleh, tapi doalah dengan siri karena ini adab. Ya. Allahu sami'un basir. Allah itu maha mendengar dan Allah itu maha melihat. Jadi jangankan secara zahir, secara batiniah saja Allah tahu. Namun bukan berarti kalau begitu nggak usah kita doa deh, Allah tahu ini. Enggak, tetap kita berdoa ya sebagai bentuk wasilah perintah Allah yang harus kita taati bersama. Baik, ada lagi? Satu lagi Pak. Fadhol. Iblis kan berdoa kepada Allah juga, manusia juga berdoa kepada Allah. Apabila kita bertentangan dengan doa iblis tentunya, kira-kira iblis misalnya doanya lebih kuat, kita kalah misalnya, itu berarti kita bisa digagal doa kita sama iblis. Iblis itu kan makhluk, ya. Iblis itu lebih yakin kepada Allah dibandingkan kita. Ya, iblis itu lebih yakin kepada Allah dibandingkan kita. Iblis itu makhluk yang paling pinter. Sebelum Adam diciptakan itu, iblis adalah makhluk yang paling utama di sisi Allah. Paling utama. Dia tahu Allah Maha Rahman, tahu dia. Makanya iblis pun berdoa kepada Allah. Berdoa. Ya. Iblis berdoa. Kalau sekarang doanya iblis dengan doanya manusia, kuatan mana? Pastinya kuatan manusia. Kuatan manusia, bagaimanapun juga kuatan manusia. Hebatnya iblis berdoa, masih tetap kalah dengan manusia. Masih tetap kalah. Kenapa? Karena iblis itu berada di bawah derajat manusia. Biar bagaimanapun juga gitu, iblis itu berada di bawah derajat manusia. Ya Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada manusia kok. Iya kan? Allah perintahkan tuh untuk sujud kepada Adam, iblis tuh. Ya, ketika Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti meskipun apapun kekuatan iblis berdoa masih tetap berada di standar manusia, terutama manusia yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu bermaksiat kepada Allah hanya satu. Kenapa? Karena ujubnya, takaburnya, sombongnya, merasa dirinya lebih bagus dibandingkan manusia. Ana khalaqnakum min nar wa nahnu khalaqnakum min tin. Aku ini diciptakan oleh Allah dengan api, manusia diciptakan dari tanah. Kenapa aku harus tunduk kepada manusia? Nggak ada tuh. Dan iblis bisa diampuni oleh Allah kalau dia mau sujud kepada Nabi Adam sampai sekarang. Ya. Itu berlaku oleh Allah tuh kepada iblis. Jadi iblis meskipun dia mau bertobat kepada Allah, kalau dia nggak sujud di muka makam Adam, nggak akan diterima oleh Allah. Ya, nggak akan diterima oleh Allah tobatnya. Tobatnya cuma itu. Karena ada sebuah riwayat Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika diundang oleh Allah ke Gunung Tursina, itu di tengah jalan dijegat oleh iblis. Kemudian bilang, Ya Nabiullah Musa, salamkan aku kepada Allah. Aku ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Adam. Ya, kata Nabi Musa,
Begitu sampai kasih tahu, kata Allah menyatakan isjudu ala kubrul Adam, silakan engkau sujud kepada kuburnya Adam. Gak mau. Jadi sampai sekarang tuh yang namanya iblis itu kalau dia bertobat kepada Allah, dia kagak punya dosa apa-apa. Sama Allah gak punya dosa apa-apa tuh iblis. Dosanya cuma satu, kagak mau sujud sama Adam. Padahal sujud sama Adam itu sebagai sujud tahiyatan, sujud penghormatan, bukan sebagai sujud takluk, bukan, tapi penghormatan. Ya, menghormati Nabi Adam doang tuh dia kagak mau, karena merasa dirinya masih hebat, paling hebat di antara makhluk yang lainnya. Masa Adam diciptain dari tanah, gua harus sujud sama dia? Kan nggak boleh, nggak ada katanya. Nah, ini kesombongan inilah yang mengakibatkan iblis dihukum dan dilaknat oleh Allah sebagai makhluk yang selalu berbuat dosa. Ya, jadi kalau dibilang paling hebat iblis doanya, nggak ada. Doa iblis itu nggak akan mungkin mengalahkan kekuatan doa umat Rasulullah, terutama umatnya Rasulullah. Nggak ada. Jadi nggak usah khawatir ente berantem sama dukun pakai iblis, nggak usah khawatir. Ada Allah, betul nggak? Ya, iblis pakai dukun pakai iblis, ikutin, nggak akan bisa. Dan ingat, yang namanya alam gaib, ya, iblis, syaitan, iblis semuanya itu, demit yang lainnya, nggak akan mungkin bisa membunuh manusia, nggak akan mungkin bisa. Ya, itu yang membunuh manusia adalah manusia dengan wasilah atau dengan perantara makhluk yang lain. Tapi kalau dia tahu-tahu mau membunuh kita, nggak akan mungkin bisa. Kenapa? Karena memang bukan ininya, bukan makomnya dia. Ya, bukan makomnya dia, gitu. Ya, jadi gitu ya. Cukup ya. Wa qala al-Mustafa ya Ali man dzakarallahu qabla al-fajr wa qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha istahayallahu ay yu'adzibahu bin nar wallahu a'lam bis-shawab. Mari kita tutup ta'lim kita, sama-sama kita baca doa, kita baca Fatihah, kita kirimkan Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita sekalian, untuk anak cucu kita. Kita mohonkan agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan Islam, menjaga dirinya, menuntun dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى ضدس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والآن منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.